Barusan ada perdebatan antara Pendeta Budi Asali dengan Ibu Atika Nur, salah seorang politikus Muslim yang gencar untuk mengkritisi pandangan daripada orang Kristen. Mereka kelihatannya debat masalah yang sudah didebatkan dengan Donitan, yaitu Yesaya 53. Tapi ada yang lucu dan menggemaskan ketika sesi tanya jawab. Ada seorang ustadz yang sudah senior, dia adalah Ustadz Edi Prayitno. Pada saat sesi tanya jawab, dia berdiri dan bertanya kepada Pendeta Budi Asali. Pertanyaannya itu apa? Yaitu tentang teks di dalam Matius pasal 7 ayat 15-23. Jadi orang Kristen katanya tidak diselamatkan karena ada yang bersuruh Tuhan, Tuhan, memanggil Tuhan, Tuhan, tapi Yesus katakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dia menyimpulkan berdasarkan teks itu, tidak ada kepastian keselamatan di dalam orang Kristen. Mohon Pak Budi buka Matius pasal 7 ayat 21. Karena tadi Pak Budi ini yakin kalau meninggal pasti masuk surga. Ya, saya tahu. Dan bahkan kita dikatakan kalau insya Allah itu nggak yakin masuk surga. Ya, Matius 7 21. Iya. Nah itulah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, masuk surga. Saya bacakan saja ya. Iya, betul. Akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Ya. Saya tanya sekarang ke Pak Budi, apakah Bapak Budi pernah bernubuat? Tidak pernah. Apakah Bapak Budi pernah mengusir setan? Pernah. Mengusir setan pernah ya, berarti hebat ya. Apakah Bapak Budi pernah melakukan mujizat? Orang lumpuh bisa berdiri, buta bisa melihat. Tidak ya. Berarti dari 3 pertanyaan hanya 1 yang terjawab. Ini 3-tiganya terjawab, Pak. Ya. Nggak diterima sama Yesus, Pak. Kasihan loh, Pak. Ya, itu aja. Terima kasih. Nah, saudara sekalian, teks itu bukan hanya disimpulkan bahwa orang Kristen tidak punya jaminan keselamatan, tapi juga ada yang mengatakan bahwa melalui ayat itu, Yesus menolak disebut sebagai Tuhan. Lalu yang ketiga, melalui teks itu dinyatakan bahwa orang Kristen akan ke neraka. Bagaimana kita menjawab hal tersebut? Pak Budi Asali sudah menjawab dengan baik dan memberikan penafsiran yang tepat, menjawab dengan tepat apa yang ditanyakan oleh Ustadz Edi Prayitno itu. Tapi saya akan sedikit memberikan respons. Yang pertama, polemikus ini sebetulnya adalah polemikus yang bebal. Sudah tahu tidak artinya bebal? Bebal itu pemikirannya itu kurang tajam ya. Kalau kurang tajam atau tidak tajam itu, lawan dari kata tidak tajam itu apa? Tumpul berarti. Bebal itu orang yang tidak cepat mengerti, lambat sekali, atau bahkan tidak bisa mengerti. Udah dikasih tahu, berulang-ulang, tidak pernah mau mengerti. Itu artinya bebal. Kenapa bebal? Karena serangan-serangan seperti itu yang menggunakan teks pada Matius pasal 7, itu sudah seringkali dilontarkan oleh para polemikus Muslim jauh sebelum Edi Prayitno menanyakan itu kepada Pendeta Budi Asali. Bahkan mungkin serangan-serangan seperti itu sudah dilontarkan semenjak zaman purba, pada zaman Pithecanthropus erectus. Artinya bahwa itu sudah serangan-serangan yang sudah basi, yang sudah sering dijawab oleh para apologet Kristen, tapi terus-menerus dipertanyakan seakan-akan itu belum dijawab. Sudah sering ditanyakan, sudah sering dijawab, tapi terus ditanyakan. Seakan-akan itu belum dijawab. Ini yang terjadi. Itu sebab saya mengatakan ini para polemikus bebal. Karena sudah dijawab berkali-kali, sudah dijawab puluhan kali, ratusan kali sudah dijawab, tapi terus ditanyakan. Mereka nggak bisa mengerti sama sekali, atau pura-pura tidak ngerti. Ini yang pertama ya. Mereka adalah polemikus bebal. Kemudian yang kedua, orang ini tidak punya argumen lagi. Karena sudah sering ditanyakan, sudah sering dijawab, lalu mereka bingung, apalagi ya saya mau serang orang Kristennya? Di bagian mana lagi saya akan menyerang orang Kristennya? Lalu mereka mengulang-ulang sesuatu yang sudah dijawab berulang-ulang.
Jadi mereka sudah kehabisan argumen, kehabisan data, kehabisan bahan untuk menyerang orang Kristen, lalu mereka menggunakan pertanyaan yang sama diulang-ulang terus-menerus, itulah yang terjadi. Jadi mereka kehabisan argumen. Lalu yang ketiga, dengan mempertanyakan atau dengan membuat serangan seperti itu, bahwa dalam Matius pasal 7 menunjukkan tidak ada jaminan keselamatan bagi orang Kristen, itu menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Kenapa bodoh? Karena mereka tidak paham ilmu tafsir yang benar. Mereka tidak mengerti apa itu hermeneutika. Hermeneutik, ilmu tafsir yang seharusnya mereka pelajari sebelum mereka membuat serangan atau sebelum mereka bertanya, mereka mesti pelajari dulu ilmu tafsir yang benar itu seperti apa. Salah satunya prinsipnya adalah melihat konteks yang ada. Jadi waktu mereka mengatakan Matius pasal 7 mensahkan bahwa orang Kristen tidak punya jaminan keselamatan, orang Kristen itu akan masuk neraka, Yesus itu menolak sebagai Tuhan, mereka sedang menunjuk diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh. Sebagai orang yang bodoh. Ini loh, saya tidak ngerti hermeneutika, saya tidak paham kontekstual. Itulah yang mereka lakukan. Jadi, waktu mereka memberikan serangan semacam demikian, 3 hal ya. Pertama, mereka adalah polemikus bebal yang sudah dijawab berulang-ulang, tapi tidak ngerti-ngerti juga, atau pura-pura tidak ngerti, atau sengaja mengulang-ulang sesuatu yang sudah dijawab. Kenapa? Itu karena mereka bebal. Yang kedua, mereka sudah tidak punya argumen lagi, sehingga mengulang-ulang sesuatu yang sudah dijawab. Dan yang ketiga, ketika mereka menyerang seperti itu, mereka sedang mempertontonkan kebodohan mereka sendiri. Lalu kita mau jawab seperti apa? Sederhana sekali, gampang sekali jawabannya. Pak Budi sudah jawab, tapi secara singkat kita bisa menghancurkan serangan seperti itu. Pertama, kalau mereka mengatakan itu bicara orang Kristen, maka mereka mesti menunjukkan apa dasarnya kamu mengatakan itu merujuk kepada orang Kristen. Apa dasarnya? Orang Kristen disebut sebagai anak-anak Allah. Apakah teks itu menyatakan orang yang sedang dibicarakan dalam Matius pasal 7 itu adalah anak-anak Allah? Orang Kristen disebut sebagai umat milik kepunyaannya Allah. Apakah mereka yang ditujukan dalam Matius pasal 7 adalah orang-orang yang menjadi miliknya Allah? Orang Kristen juga disebut sebagai orang pilihannya Allah. Umat pilihannya Allah. Apakah mereka itu umat pilihan Allah? Jadi silakan Ustadz Edi Prayitno, siapa saja yang menggunakan argumen ini, membuktikan bahwa orang yang dibicarakan itu betul orang Kristen. Paling tidak dia disebut sebagai anak Allah. Dia harus disebut sebagai miliknya Allah, kepunyaannya Allah. Dia harus disebut sebagai umat pilihan Allah. Apakah ketiga kriteria ini masuk kepada orang-orang yang dibicarakan Matius pasal 7? Tentu saja tidak. Tidak demikian. Itu sebab mereka bukan orang Kristen. Mereka bukan orang yang percaya. Karena mereka bukan umat pilihan, bukan miliknya Allah. Yang kedua, lalu mereka ini siapa? Itu sebab kamu harus belajar ilmu tafsir yang benar. Sebelum memahami sebuah ayat, harus melihat bagaimana ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya untuk memahami teks yang mau ditafsirkan. Itu prinsip yang penting ya. Jadi Ustadz Edi Prayitno mesti mengingat sebuah prinsip yang penting yaitu kontekstual. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat 15, itu bicara tentang nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang nyamar menjadi domba pada mereka serigala yang buas. Jadi mereka itu adalah nabi-nabi palsu, bukan orang Kristen, bukan umat pilihan Allah, bukan milik Allah, dan bukan anak-anak Allah. Mereka nabi palsu, itu sebab mereka membuktikan kepalsuan kenabian mereka itu dengan melakukan kejahatan. Tapi kemudian mereka berusaha menutupi kepalsuan kenabian mereka itu dengan tampilan yang mengecoh, tampilan domba yang tidak menyeramkan seperti serigala. Padahal mereka sebetulnya adalah serigala yang buas. Nah, itu sebab Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 21-23 mengecam nabi-nabi palsu itu pada hari penghakiman. Begitu cara menafsir yang betul. Jadi ini tidak bicara 3 hal. Tidak bicara tentang orang Kristen, tidak bicara orang Kristen tidak ada jaminan keselamatan, orang Kristen akan ke neraka. Lalu yang ketiga, tidak bicara bahwa Yesus menolak dirinya disebut sebagai Tuhan. Kalau kamu memberikan 3 penafsiran seperti ini, kamu sedang mempertontonkan kebodohanmu sendiri. Yang tidak paham ilmu tafsir yang benar, tidak mengerti hermeneutika secara benar. Oke? Singkat sekali jawabannya. Cuma itu aja jawabannya. Jadi, ya tidak usah lagi mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Ini pertanyaan yang sudah beratus-ratus abad sebelumnya,
sudah ditanyakan, bahkan sudah ditanyakan oleh si Zakir Naik, tapi itu terus-menerus diulang-ulang oleh banyak orang, seakan-akan itu belum dijawab. Itu menunjukkan bahwa kamu itu bebal, kamu itu tidak punya argumen lagi, dan kamu ingin menunjukkan kebodohanmu sendiri. Sehingga kalau kamu tidak ingin terlihat bodoh, tidak usah lagi menggunakan teks itu untuk menyerang orang Kristen. Oke?